Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita latihan soal lagi ya teman-teman. Nomor 1. Huruf yang dibentuk oleh titik 1, 3, 4, 6 adalah, nah ini titik 1, 3, 4, 6 adalah huruf apa nih teman-teman? A. Huruf C, B. Huruf K, C. Huruf L, atau D. Huruf X. Nah, misalkan ini ya teman-teman, titik 1, 3, 4, 6. Nah, ini adalah huruf X ya teman-teman. Nah, penjelasannya yaitu X adalah titik 1, 3, 4, 6. Ini dalam tulisan Braille ya teman-teman. Oke, nomor 2. Tanda huruf kapital atau tanda huruf besar ditandai oleh awalan titik. Nah, di sini kan ada 6 titik Braille ya teman-teman. Nah, tanda huruf kapital itu ditandai dengan titik 6 ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah C, titik 6. Nah, tanda huruf kapital atau ditandai titik 6. Sebuah huruf Braille akan dianggap sebuah huruf kapital apabila dibumbuhi tanda kapital. Jadi, jika penulisan nama ya, misalnya teman-teman, jadi kita awali dengan titik 6 terlebih dahulu. Itu menandakan huruf awalnya adalah huruf kapital atau huruf besar. Lanjut nomor 3. Tanda yang diwakili oleh titik 4, 6, 4 dan 6 adalah A. Tanda huruf besar, B. Tanda kursif, C. Tanda koma, tanda titik, atau B. Tanda koma. Silahkan apa teman-teman tanda titik 4, 6. Ini tanda huruf besar, ini titik 6 ya teman-teman. Lalu tanda kursif. Nah, jawaban yang tepat adalah tanda kursif. Adapun penjelasannya, tanda kursif yaitu titik 4 dan 6. Tanda kursif dipergunakan untuk menunjukkan bahwa kata yang berada di belakangnya perlu mendapat perhatian khusus, sebagaimana halnya kata-kata yang dicetak miring atau italik ya teman-teman, atau dicetak tebal, atau bold, atau digaris bawahi. Itu menggunakan titik 4 dan 6. Nah, kalau tanda titik, itu titik berapa nih teman-teman? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Lalu tanda koma ini titik berapa? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Lalu nomor 4, titik 2, 3, 5, 6 merupakan tanda A. Kurung buka dan kurung tutup, B. Apostrof, C. Lebih dan kurang, atau D. Tanya. Silahkan teman-teman. Ya, 2, 3, 5, 6. Ya, yang betul adalah kurung buka dan kurung tutup. Ini G bawah ya teman-teman, biasanya disebut dengan G bawah. Nah, penjelasannya adalah tanda kurung atau kurung buka dan kurung tutup itu titik 2, 3, 5, 6.
Nomor 5, untuk membedakan huruf dari angka yang mendahuluinya, Anda harus menggunakan tanda pugar. Nah, atau juga disebut tanda huruf. Titik yang menunjukkan tanda pugar adalah A titik 3, 4, 5, 6, B titik 5, 6, C titik 2, 3, 6, D titik 3, 5, 6. Silakan apa jawabannya teman-teman? Kita analisis satu-satu ya. Ini titik 3, 4, 5, 6. Ini tanda angka ya teman-teman. Lalu titik 5, 6. Nah ini dia jawaban yang tepatnya teman-teman. Titik 5, 6. Adapun penjelasannya, titik pugar atau titik 5, 6. Sebagaimana kini sudah Anda pahami, angka dalam Braille dituliskan menggunakan huruf abjad yang didahului tanda angka, yaitu 3, 4, 5, 6 ya teman-teman. Bagaimana kalau Anda ingin menuliskan angka dan huruf dalam satu rangkaian, misalnya 3A. Nah, untuk membedakan huruf dari angka yang mendahulunya, Anda harus menggunakan tanda pugar, atau juga disebut tanda huruf. Nah, jika penjelasan ini masih membingungkan, silakan teman-teman buka lagi video saya yang terkait dengan materi tulisan Braille. Insya Allah dapat dipahami lagi ya teman-teman. Nomor 6, tusing, kata tunggal yang diwakili simbol G, mewakili kata. Nah, jika hanya menuliskan simbol G, berarti artinya yaitu B ya teman-teman, lagi. Nah, nomor 7. Nah, ini ada tulisan Braille. Silakan. Artinya apa ini teman-teman? Ya, ini T, ini I, ini B, ini A ya. Berarti tiba. Oke, betul semua tiba. Nah, ini tanda seperti tusing ya teman-teman. Nah, jika ini jawab apa? Berarti artinya di ya teman-teman. Nah, kalau tiba ke kelas itu kan kata-katanya kurang enak ya. Nah, ini sama nih, tiba di kelas. Nah, lalu ini hanya las ya teman-teman. Nah, ini pun saya sendiri belum begitu paham ya. Nah, tapi jawaban yang tepat adalah A, tiba di kelas, ia dikejar Nia sampai ke kebun. Nah, seperti itu ya teman-teman. Lalu nomor 8, tanda titik 2, lalu tanda 1, 2, 3, 4, 5, 6, mewakili kata. Nah, ini mewakili kata tinggal ya teman-teman. Nah, di sini ada penjelasannya. Nah, jika mau diingat, diawali titik 5 dulu ya teman-teman. Lalu ada 3, 4, lalu 5, 1, 4, 6 artinya muka, dan seterusnya. Lalu nomor 9, kata ini D, M, K, lalu ini apa ya teman-teman? Saya pun belum paham. Bila ditulis dalam huruf awas adalah, nah ini apa jawabannya teman-teman? Silakan. Yaitu tinggal, teman-teman artinya. Nah, adapun penjelasannya, nah ini ada sedemikian, demikianlah, bahasaku, kebahasaan, ini penggunaan sibra ya teman-teman, lalu bahasan, pembahasan, seperti itu. Saya pun belum begitu mendalami. Oke, nomor 10. Nah, di sini ada tulisan Braille. Ini dipadukan ya teman-teman. Sepertinya bersama tusing juga, saya juga masih pusing. Nah, lalu penulisan dalam huruf awas yang tepat adalah, nah intinya jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman, telah diungkap, ini kan T kebalik ya. Nah, ini U, N kebalik, kap. Nah, telah diungkap, O, nah ini tuh O berarti oleh ya mungkin teman-teman.
Nah, di sini hanya baga. Nah, di sini seperti i juga. Ini mungkin tusing atau apa ya teman-teman, saya pun belum tahu. Intinya telah diungkap oleh berbagai penelitian bahwa membaca melalui saluran penglihatan lebih cepat daripada membaca melalui saluran perabaan. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.